Halo semua, terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Dan pada kesempatan ini kita akan lanjut pada cerita horor misteri penghuni asrama putri part 10. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus. Malam itu keempat sosok itu bergentayangan di lorong tempat tidur asrama itu. Suasana hening membuat si Bunga semakin ketakutan, apalagi setelah sosok perempuan yang menyeramkan itu pergi menuju ke tempat tidurnya tersebut. Kisah berlanjut ketika si Bunga sedang tidur. Keempat sosok itu masih bergentayangan dan masih mengitari tempat tidur si Bunga, si Mawar, dan si Melati. Namun sebelumnya kita kembali kepada si sosok anak kecil yang sedang bermain di lorong tempat tidur itu. Dia adalah anak yang dilahirkan oleh sosok perempuan yang menyeramkan itu atas hubungan yang tak wajar dengan si Bram di kala pendirian gedung asrama tersebut. Kita lanjut. Di saat Bunga tidur, keempat sosok itu sedang mengitari tempat tidur si Mawar dan juga si Melati. Ternyata Mawar dan juga si Melati sudah menjadi inang bagi ketiga sosok itu untuk bisa bertahan di asrama itu. Dengan tubuh keduanya, ketiga sosok itu bisa bertahan terus berada di tempat itu. Hari pun pagi, Bunga kini bangun dari tidurnya. Ia tidak bisa melupakan kejadian yang terjadi sepanjang malam. Bahkan ia tidak mampu untuk bangkit dari tempat tidurnya, karena ia terus-terusan mengingat apa yang telah terjadi pada dirinya semalam. Namun pikirannya berubah. Ia merasa aneh di kala Mawar dan juga si Melati sedang baik-baik saja dan tengah mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah. Namun Bunga terusan melihat aura mistis dari kedua temannya tersebut. Bunga yang tidak bisa melupakan sosok yang menyeramkan itu yang ia lihat, ia pun langsung bergegas untuk mempersiapkan diri menuju ke sekolah. Ia tidak mungkin harus sendirian berada di asrama itu sementara teman-temannya pergi ke sekolah. Ia pun berusaha kuat untuk bangkit dan mempersiapkan diri menuju ke sekolah. Suasana asrama kini kembali hening. Semua telah beranjak menuju ke sekolah. Bunga yang berjalan paling belakang menuju ke sekolah itu melihat ketiga sosok itu kembali ada di antara mereka. Ketiga sosok itu tengah berjalan di sisi kiri dan kanan si Mawar dan juga si Melati. Di saat mereka melewati jembatan, ketiga sosok itu berjalan menjauhi si Mawar dan juga si Melati. Mereka berhenti tepat di sisi kanan jembatan tersebut. Sosok itu sepertinya berhenti di jembatan tersebut. Bunga yang melihat ketiga sosok itu berhenti di jembatan itu, ia pun ketakutan jangan sampai mereka mengetahui bahwa Bunga mampu melihat mereka. Namun Bunga terus berjalan tepat di depan ketiga sosok itu. Bunga berusaha supaya ketiga sosok itu tidak mengetahui bahwa Bunga mampu melihat sosok mereka berada di jembatan itu. Alhasil Bunga pun berhasil berjalan di depan ketiga sosok yang menyeramkan itu. Namun di saat Bunga ketika si Bunga berjalan menjauhi ketiga sosok itu, sontak Bunga dibuat kaget ketika ketiga sosok itu sudah ada di sisi Bunga. Apa yang terjadi dengan Bunga saat di sekolah?